Nama berita. Oke, yang lain semua tahu Kayan, Kenya, Cina. Oke, selamat. Oke, saya ucapkan selamat gawai, kung natay ka selamat gawai ngagai semua kita, bangsa Dayak. Oke, 2024. Oke, dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemimpin, pastor yang ada di On The Rock. Mereka adalah teman-teman saya, rakan sepelayanan. Jadi terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berkongsi firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi di depan adalah gambar keluarga saya. Itu Pastor Raymond adalah menantu saya. Dan ada seorang cucu bersama dengan saya dan istri, Hana Aileen nama dia. Jadi baru 1 tahun 3 bulan. Dan ada banyak teman-teman dan ada juga orang kampung saya di sini, cousin saya Ance, dan keluarga dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Selamat bertemu. Selamat hari gawai ngagai semua kita. Jadi perkenalan sudah dikatakan oleh pastor tadi. Tidak usah saya mengulangi lagi tentang itu. Nah, mari kita datang terus kepada firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 13 dan juga Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Saya akan baca kepada kita. Memang dahulu kamu, yaitu kita semua, adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutnya saja pun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah apa? Terang. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kita baca lagi, dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan kedua. Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya mempersembahkan diri sebagai suatu korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadat kepada Allah. Janganlah ikut kebiasaan dunia, tetapi biarlah Allah membaharui cara kamu berpikir, sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Tuhan ataupun Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya, serta yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman-Mu yang telah kami baca. Kiranya Tuhan Engkau memberi pemahaman bagi kami untuk mengerti firman-Mu pada pagi ini. Berkati hamba-Mu supaya diurapi dengan urapan yang baru, supaya penjelasan daripada apa yang kami telah baca semuanya adalah dari Tuhan. Isi hati Tuhan bagi kami, untuk kami menyediakan diri kami, mempersembahkan diri kami sebagai anak-anak terang, menjadi saksi, menjadi berkat-Mu pada hari gawai yang akan datang ini. Berkati semua kami, dan kami berdoa untuk yang lemah Kau berikan kekuatan, yang sakit di dalam nama Yesus sembuhkan, dan yang ada masalah bebaskan dalam nama Tuhan, supaya kami berkonsentrasi yang tinggi untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi tema yang saya ambil daripada firman Tuhan pagi ini adalah kita anak-anak terang. Saya beritahu kepada kiri kanan, kamu adalah anak terang. Kenapa kita menjadi anak terang? Karena kita telah diperbarui oleh Tuhan. Kita telah dibarui oleh Tuhan. Ya saudara, ya memang
kita melihat hari Gawai ini adalah yang dicatatkan di dalam sejarah ke negeri ataupun negara kita, terutamanya di dalam negeri kita di Sarawak dan bahkan di Sabah, ya, keamatan. Jadi kita merayakan hari Gawai kayak memang setiap tahun selepas yaitu 1964. Ya, sebab ini telah dicatatkan di dalam negeri ataupun negara kita. Jadi ini adalah cuti khas untuk kita merayakan Gawai. Tetapi saudaraku, perayaan Gawai yang kita rayakan dahulu memang berbeza daripada perayaan Gawai yang kita rayakan hari ini. Mengapa dia berbeza? Apakah perbezaan di sana? Yang kita harus tahu, perbezaan dia adalah dahulu. Ya, dahulu kita adalah orang-orang kegelapan. Kita adalah orang yang berada di dalam kegelapan. Dan sekarang kita adalah orang di dalam terang. Dan Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, ya, kita dahulu dalam kegelapan, betul? Memang sebelum kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, kita adalah orang kegelapan. Jadi kita tinggal di dalam kegelapan, hidup kita dalam kegelapan, perbuatan kita di dalam kegelapan, pikir kita dalam kegelapan, hati kita dalam kegelapan. Tetapi Tuhan mengasihi kita, saudara. Amin. Dia memilih kita. Daripada 7,3 bilion manusia dalam dunia ini pada saat ini, kita terpilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Dan dia mengangkat kita dari kegelapan kepada terang. Dan hidup kita adalah sekarang hidup di dalam terang. Anak-anak terang. Makanya seperti yang saya katakan tadi, dahulu kita merayakan Gawai dengan upacara-upacara miring. Bukan piring, miring, bukan piring pinggan mangkok itu. Miring adalah satu upacara, kepercayaan lama. Mereka membuat persembahan, korban, dan dipersembahkan kepada nenek moyang. Ini cerita kami dulu. Sebab bapak saya adalah seorang lemambang. Apa itu lemambang, apa itu manang. Sebelum kami percaya pada Tuhan, bapak saya sebelum dia meninggal, mak saya sebelum meninggal, mereka kenal Tuhan. Puji Tuhan. Daripada siapa? Daripada anak mereka yang ke nomor 7. Bukan daripada nomor 1, nomor 2, tetapi daripada anak mereka yang nomor 7. Mereka mengenal Tuhan. Jadi sebelum mereka meninggal, mereka percaya pada Tuhan. Puji Tuhan. Dan itu adalah kesaksian. Nanti saya akan sentuh. Jadi saudara dalam Tuhan, kami sebelum merayakan Gawai dengan cara yang baru, dengan cara yang lama, sungguh berbeza. Dulu minta ampun, ngagai kita bangsa Iban. Siapa kita bangsa Iban itu? Angkat jari. Oh, maya kita Gawai. Saya cakap Iban sekejap, ya. Maya kita Gawai, kita ngangau ke petara ini. Oh, ni kita petara ini, petara apa ya, petara indai. Hari langit nyenguk anak karkuang, hari baru hari tanah nyenguk anak kapung buang. Hari ulu mudia sebelum undur sebuah bangkuang, hari lek mudia sebuah Bandung. Ya ke kayat dirit, ya ke buta Demak. Semua mereka itu dipanggil. Tetapi apabila mereka menghantar seekor burung saja datang ke rumah dan tidak ada satu orang pun dapat tinggal di rumah itu. Mereka lari semua, kena takut mati. Tapi dipanggil. Tetapi sekarang saudaraku, setelah kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, kita menyembah Tuhan yang hidup. Amen. Kita menyembah Tuhan yang mencipta langit, bumi, dan diri kita sendiri. Dan kita panggil dia Yesus. Kami menyembahmu. Hari ini kami bergawai. Kami mau berkat-Mu datang kepada kami. Kami mau berkat-Mu melimpah di dalam keluarga kami. Kami mau Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kekayaan, kebijaksanaan, kepandaian kepada anak-anak kami Tuhan. Supaya bangsa kami akan diberkati. Bangsa kami akan menjadi orang yang kuat, menyembah, memuji Tuhan. Amin. Kita bukan memanggil lagi petara ini kita, tetapi kita menyembah Tuhan yang hidup, yang dipanggil kita, saudaraku. Amin. Apakah Tuhan itu datang?
Yes, dia ada di dalam hati kita. Dia tinggal di dalam kita. Apakah dia mau memberkati kita? Yes, pasti dia akan memberkati kita. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di dalam kegelapan dan telah ditebus di dalam darah dia dengan kuasa dia. Kita tinggal di dalam terang. Makanya saudara, apa yang kita lakukan dahulu, ya, menyebut dia pun kita tidak mau. Betul lah, Cak Enceh. Menyebut dia pun kita tidak mau, malu. Saya kenal dengan dia. Saudara saya ini dia second cousin dengan saya. Saya tahu siapa dia. Bapak kami dua sama Lemambang. Tapi saudara, telah hidup kami berubah. Nanti kita mendengar kesaksian dia, puji Tuhan. Dia menjadi orang yang kuat di sini, menjadi berkat. Saya harap dia juga akan menjadi berkat di dalam kampung, di dalam keluarga. Amin. Bukan dia saja, tetapi semua kita. Amin. Beritahu kepada kiri kanan, kamu akan menjadi berkat pada masa gawai. Menjadi berkat pada masa gawai. Ya, seperti pemimpin kita katakan tadi, to be a blessing to other people. Ya, menjadi berkat kepada suku bangsa kita dan bahkan menjadi berkat kepada orang lain, saudaraku. Ya, kenapa? Sebab kita adalah anak-anak terang lagi. Dan kata firman Tuhan tadi, saudaraku, apa dia kata? Kita tidak mau mengulangi. Kita tidak mau mengulangi, tetapi biarlah kita menelanjangi. Beritahu menelanjangi. 1, 2, 3. Menelanjangi, perbuatan-perbuatan lama itu. Kau kita iban telanjai kaya. Maksud dia itu perbuatan kita yang lama. Telanjangi dia. Supaya iblis dimalukan dan Tuhan dimuliakan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita menjadi anak terang. Kita bukan di dalam kegelapan. Harus sadar. Kita bukan dalam kegelapan lagi, tetapi kita di dalam terang. Amin. Kita adalah anak-anak terang, bukan anak kegelapan lagi. Di dalam kegelapan dulu, saudaraku, wow. Itulah saya kata, sebut dia pun malu. Tidak usah sebut ya, supaya kita tidak mengulangi lagi. Ya, biarlah kita di dalam kehidupan kita ini, kita diubah. Jadi saudaraku, dalam perubahan hidup seperti yang di sana itu, mansang dalam pemerti hati. Pemerti hati. Kita harus maju, mansang. Maju di dalam pengertian kita. Tentang firman Tuhan. Apakah yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2? Dia katakan di sana, biarlah kita berubah secara berpikir, secara kita bertindak, secara kita bercakap. Jadi saudaraku, di dalam Tuhan, di dalam kita berubah itu bukan senang. Ia memerlukan usaha, ia memerlukan pengorbanan, ia memerlukan kita dimalukan, yaitu pengorbanan. Kalau kita berpindah daripada kegelapan, ya memang kita akan DJ. Kalau kamu tidak minum ke rumah panjang, kalau kamu mentua kamu saja. Kalau mentua, kamu bagi kamu minum. Orang kata, minum ngirup meh, iga nak babasakan tua. Oi saudaraku, apakah minum itu cara kita untuk memberi hormat kepada mentua? Itu budaya Iban. Jangan dengar apa yang mereka kata. Kita menghormati mentua kita babasakan tua kita yang menjadi ukai ngena ai tua ai arak, ukai ngena ai bisa. Tetapi biarlah kita menghormati Tuhan dengan mulut kita. Biarlah kita menghormati Tuhan, mentua kita dengan perbuatan-perbuatan kita, bukan dengan air tua. Kalau contoh kita malu karena mentua kita memberi minum tua ataupun arak. Kalau 10 mentua kita di sana, contoh dia seorang memberi 1 tut, inilah 1 ataupun 2 tunjuk. Banyak dia. Jadi kalau 10 mentua itu berapa? Dia lebih kurang macam ini. Kalau kamu sudah minum macam ini karena 10 mentua tadi, menghormati dia, kamu akan menjadi ikan palau.
Hah? Palau. Lepas tu saya kata dengan first sesi tadi, kamu bukan gawai Dayak lagi. Tetapi apa kata Cina? Sebab dia tidak tahu kata Dayak. So dia kata selamat gawai layak kawan. Dan mulai kita belayak. Gawai belayak. Ngontua. Ntua ngerara danu. Bini ngerara nganu. Dimarah. Dan lepas tu dalam keluarga itu menjadi gawai layak, bukan gawai Dayak. So beritahu kepada kiri kanan, gawai Dayak bagus-bagus ya. Jangan gawai layak. Jangan gawai layak, jangan gawai belayak. Ya, dulu masa di kampung saya dengan cousin saya ini tahu cerita. Kalau masa gawai itu, wow, dengar sana, ada orang itu belayak, bergaduh. Ada sana belayak. Jadi itu sebelum mengenal Tuhan. Tetapi saudara sekarang kami berubah. Balad berubah, lebuku ditebus. Balad berubah, lebuku ditebus. Balad berubah, lebuku ditebus. Balad berubah, lebuku ditebus. Aku palau subak, baduk palau lagi. Aku palau subak, baduk palau lagi. Amin. Tidak apa, kita tidak palau, kita minum orange saja, kita minum cola saja. Itu sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat. Dan uang kita pun tidak hilang. Sekarang bukan murah, ekonomi pun tidak baik. So kita sebagai orang yang bijaksana, yang mansang cara berpikir, kita harus tahu mana yang betul dan mana yang salah. Mana yang mahal dan mana yang lebih murah. Mana yang memberi kesehatan dan mana yang menghancurkan. Amin, tahu? Sebab kita sudah berpikir. Jadi saudaraku, dalam kita berpindah, kita harus beradaptasi dengan keadaan. Ya, now you are here, not there. Kamu dulu dalam kegelapan, ya memang. Kita dulu dalam kegelapan dan kita dapat berbuat apa saja yang kita mau. Ada aku kisah orang kata. Buat apa saja kamu mau. Tetapi ingat sekarang, kamu adalah orang terang. Kamu adalah anak-anak terang. So beware. Dan kita menjadi saksi. Kita menjadi berkat kepada orang di dalam kegelapan. Amen. Jangan ikut apa mereka buat ya. Dan kita di sini mengatakan, firman Tuhan mengatakan telanjangi, bukan ulangi. Saya katakan lagi, firman Tuhan mengatakan telanjangi. Sebut 1, 2, 3. Telanjangi, bukan ulangi. Ya, jangan ulang lagi. Apa yang sudah kita lakukan itu biarlah dia dikuburkan. Setelah kita dibaptis, dia dikuburkan, dia dilenyapkan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, biarlah yang baru datang dan yang lama itu semakin tidak ada. Contoh dia, dalam kegelapan, kalau sinari, satu sinar saja, sedikit sinar, kegelapan akan lari. Apalagi kalau terang itu menderang. Kalau terang itu besar, saudaraku, pasti kegelapan yang lebih besar itu akan dihalau oleh terang. Amin. Biarlah kita menjadi terang di dalam merayakan Hari Gawai Dayak 2024 ini. Ya. Dan apa lagi yang dikatakan di sana? Dia katakan di sana, kenapa kita harus menjadi terang, menjadi garam, menjadi terang kepada dunia, karena sekarang kita bukan lagi di dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terang. Kita hidup di dalam terang dan kita adalah anak-anak terang. So, apa tanggung jawab kita sebagai anak terang? Apa tanggung jawab ataupun peranan kita sebagai anak terang? Ada 3. Yang pertama, kita lakukan kebaikan. Kita lakukan keadilan, kita lakukan kebenaran. Itu yang harus kita lakukan menjadi anak terang. Yaitu kita
melakukan kebaikan. Whatever thing we do, kita melakukan dia untuk Tuhan. Minum, makan, dan apa yang kita perbuat, kita melakukan dia untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, untuk menyenangkan diri. Tidak, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Apabila kita memberi untuk Tuhan. Apabila kita melakukan segala sesuatu, masa gawai ini kita mau memuliakan, meninggikan Tuhan. Makanya kita melakukan kebaikan, kita melakukan keadilan, dan kita melakukan kebenaran. Segala yang tidak adil, segala yang tidak benar, segala yang tidak baik, jangan lakukan. Ya? Dan jangan juga turut mengambil bagian. Don't be involved. Jangan mengambil bagian di dalam apa yang mereka buat. Nah, tadi saya katakan kepada mereka di sisi pertama. Di rumah panjang nanti kalau balik ataupun di bandar, kalau kita lah orang yang telah percaya. Kalau ada orang yang miring di sana, membuat persembahan yang memanggil roh nenek moyang mereka, ataupun roh sedak keli yang bukan yang sesumpulang gana, jangan datang ke sana, jangan melibatkan diri. Dulu ada cerita ini, benar-benar terjadi di dalam kampung kami. Orang yang pertama datang ke kampung kami yang menjadi Kristen adalah orang itu, dan dia terlibat. Mula-mula dia kuat, tetapi lama-kelamaan dia balik, backslide. Lepas tu dia mengikut mereka itu, dia kena kerasukan. Jadi masa miring, jangan ikut mereka dalam penyembahan. Ada yang berani mai renai, mai tumpi, datai ngau orang, sandawari, gawai, namanya macam gawai kalau Iban. Jadi saudara, saya beritahu, jangan libatkan diri dengan perbuatan-perbuatan mereka. Kalau kita mendoakan mereka boleh. Kalau terlibat dengan apa yang mereka lakukan, jangan. Kalau kita berdoa untuk mereka, yes, datanglah ataupun doakanlah mereka supaya mereka mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, yaitu miring dan sebagainya. Jadi hati-hati yang balik kampung, kita di rumah panjang, dan sekarang bukan Iban saja, tetapi Dayak semua. Jadi hati-hati untuk mengikuti dalam bagian mereka. Tetapi makanya kalau kita balik kampung, biarlah kita menjadi berkat. Saya nanti akan balik 31, saya kata kepada abang saya, tuai rumah, tuai rumah Janggu, Sungai Seputik, saya beritahu kepada dia 31 kita ibadah. 1 hari bulan kita juga beribadah, kita berdoa bersama-sama. Dan lagi kalau saya usulkan, jangan kita menghirup air pengayu. Sebab air pengayu bukan yang memberi gayu kepada kita. Bukan dia yang memberi panjang umur kepada kita. Gayu, guru, gerai, nyamai, lantang, senang, semua itu adalah daripada Tuhan kita. Amen. Ukai air gayu tadi, air pengayu. Biarlah pada masa kita pukul 12 itu, kita berkumpul dengan keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tidak usah minum apa-apa. Air pengayu itu ajaran dulu-dulu, kepercayaan dulu, bukan ajaran, kepercayaan dulu-dulu, air pengayu. Makanya sekarang kan air pengayu ada di mana-mana, di kedai-kedai. Jadi saya harap kita yang telah percaya, kita yang telah menjadi terang, kita hanya berdoa kepada Yesus Tuhan kita, yang beri kita panjang umur, yang memberkati kita dengan kekuatan, kesehatan, yang memberkati anak kita dalam pelajaran, yang memberkati kita dalam bisnis, yang memberkati kita di dalam apa saja yang kita lakukan, yaitu Yesus. Amin. Panggil dia, berdoa kepada dia. Bukan kita minum air pengayu. Kita gayu, guru, gerai, nyamai. Dulu begitu kan, Robin. Sekarang tengok dia punya bisnis, itu semua daripada Tuhan, bukan daripada air pengayu. Dan yang kedua, tanggung jawab kita, peranan kita adalah mempersembahkan diri. Khas untuk Allah yang menyenangkan hati Tuhan.
menyenangkanmu, senangkanmu. Sebab itulah kerinduanku. Kayak biarlah pada masa gawai itu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yes? Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita. Bukan menyenangkan menantu kita. Tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Okay? Kalau kamu kata, oh sebagai orang mabuk kamu menyenangkan hati Tuhan, itu bukan menyenangkan hati Tuhan, itu menyenangkan diri kamu sendiri. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita muliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Okay? Itu tugas kita sebagai anak-anak terang. Okay? Dulu kegelapan lain. Okay? Saya juga ada beritahu mereka, kayak first sesi tadi, saya adalah orang yang peminum dulu. Juga saya adalah seorang yang kaki disko dulu. Sepanjang malam disko pun boleh. Ya, tapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan saya, semua itu saya tinggalkan. Dan kamu tanya, guys, cousin saya, Anceh itu, dia tahu tentang hidup saya. Jadi saudara diubah oleh Tuhan supaya kita menjadi berkat. Makanya kita harus berpikir, kayak cara kita berpikir, hati kita, bagaimana kita kayak melihat sesuatu. Kita berpikir dengan cara Allah berpikir, yaitu menjadi anak terang. Ya, jadi dia katakan di sana dalam Roma itu pasal 12 ayat 1, kayak kita harus menjadi korban yang hidup, yang diberikan khas kepada Tuhan. Jangan ikut kebiasaan dunia. So don't follow, kebiasaan dunia. Memang dunia mempersalahkan kita. Kalau kita tidak ikut mereka, itu sudah kami alami. Pertama kami meninggalkan kehidupan itu, saudaraku. Kami dua, suami istri. Dikritik, dipersalahkan, diejek. Tidak apa. Sampai sekarang mereka tidak dapat mengejek kita. Kenapa? Sebab kita adalah terang, bukan dalam kegelapan. So mereka tahu hidup kita. Mereka tahu sikap kita. Mereka tahu siapa kita di dalam Tuhan. Dan akhirnya mereka juga ada sebagian mereka menerima Yesus daripada kesaksian kehidupan anaknya ini. Ya, jadi mereka mengenal Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka karena kita bersaksi kepada mereka, ya. Dan sebagai anak-anak terang, kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Apakah yang kita lakukan itu kehendak Tuhan ataupun bukan? So kita harus tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang bukan kehendak Tuhan dan yang kehendak Tuhan. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Ayat yang kedua dalam Roma itu, saudaraku. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu menjadi saksi Kristus. Ini sangat penting. Supaya gawai nanti, saudaraku, kita bukan membawa orang kepada kegelapan, sebab kita adalah memang anak terang. So bawalah mereka yang di dalam kegelapan itu kepada terang. Amin. Bawalah mereka yang belum mengenal Tuhan itu akan mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita menjadi saksi, kita menjadi berkat kepada mereka. Nah, saudara, saya katakan, kenapa firman Tuhan harus dikabarkan? Kenapa Injil keselamatan harus dikabarkan? Kenapa kita sebagai orang Kristen harus menjadi saksi? Ya, ingat? Seperti yang saya katakan tadi, statement di Kairos, ya, di Kairos. Dia mengatakan begini, orang yang telah mengenal Tuhan di dalam kehidupan dia mungkin ribuan kali, ratusan kali telah mendengar firman tentang keselamatan. Kalau dia mati, dia memang pasti bersama dengan Bapa di surga. Yohanes 3:16 dan 17. Dia pernah mengatakan di sana. Dan juga dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 juga mengatakan, orang yang ada di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Dan orang yang tidak ada anak, mereka tidak akan mendapat kehidupan yang kekal. Makanya saudaraku, apabila mereka mati,
mereka bersama dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, kita harus ingat, apakah semua orang telah mendengar firman? Itu tanggung jawab kita, terutamanya keluarga kita, datuk, nenek, ibu, bapak kita. Kalau mereka kita sayangi, kalau mereka kita kasihi, apakah kita membiarkan mereka di dalam neraka? Saya pikir tidak. Makanya kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Kita harus bersaksi supaya mereka juga diselamatkan. Sebab mereka apabila mereka mati tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, mereka akan dihukum. Di dalam neraka. Itu kata firman Tuhan, sangat jelas. Jadi saudaraku, sebagai anak terang kita harus menjadi saksi. Nah, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu kita akan menerima kuasa apabila Roh Allah ada di dalam, Roh datang kepada kamu, lalu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, serta sampai ke akhir zaman, ujung bumi. Jadi saudaraku, apabila Roh Tuhan ada di dalam kita, kitalah yang memberitakan Injil. Bukan hanya penginjil, bukan hanya pastor, bukan hanya pemimpin. Oh, jangan kamu mengatakan itu bukan tanggung jawab saya. Memberitakan Injil bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab pastor, itu tanggung jawab missionary, itu tanggung jawab penginjil. Bukan. Tidak ada dalam firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tetapi dia mengatakan, dalam Markus, pergilah. Dalam Matthew 28, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Orang yang selamat dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka menjadi muridku, dan ajar mereka juga menjadi saksi. Jadi saudara dalam Tuhan, itu adalah tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil. Jadi sebagai orang yang memberi kesaksian kepada Kristus, kita harus mengikuti ajaran dalam Alkitab. Ajaran dalam Alkitab, yaitu kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan, supaya kita juga menjaga kesucian hidup. Orang lain tidak dapat menjaga kesucian hidup diri kita, saudaraku, hanya kita diri sendiri. Makanya kita harus mendekat kepada Tuhan. Makanya harus kita berdoa kepada Tuhan. Makanya kita harus hanya percaya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya adalah anak terang. Saya adalah anak Engkau, Bapa. Guna pakai hidup ini untuk menjadi terang di mana saya berada, supaya yang hidup di dalam kegelapan, mereka berduyun-duyun datang kepadamu, mencari terang, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Melalui kita, saudaraku. Amin. Melalui kita, bukan melalui orang lain. Sebab kita adalah anak-anak terang. Jadi saudara, anak-anak terang dalam Tuhan diharapkan untuk hidup sesuai dengan ajaran dan contoh yang diberikan oleh Yesus, seperti kasih, belas kasihan, keadilan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesucian, baik secara fisik maupun rohani, agar kita menjadi contoh kepada keluarga dan bahkan kepada orang lain di sekeliling kita. Kita adalah lilin. Jadilah seperti lilin yang hidup menyinari kawasan yang di dalam kegelapan. Kita membawa Yesus menjadi senjata kita. Kita menjadi Yesus, membawa Yesus menjadi berkat kepada teman-teman kita, keluarga kita, supaya mereka diberkati. Dan yang terakhir, kesimpulan, mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, dan bukan orang-orang malam
atau orang-orang kegelapan. Nah, di sini saudaraku dalam Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan anak malam dan kita bukan orang-orang kegelapan. Jadi beritahu kepada sebelah kiri kanan lagi, kamu adalah anak terang. Oke, kamu adalah anak terang. So, sinarilah orang di sekeliling kita supaya mereka melihat Yesus, supaya mereka menemui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi berkat pada masa gawai yang akan datang ini. Bukan membawa orang kepada terjerumus ke dalam dosa, tetapi biarlah kita memberi kesadaran kepada orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Semoga setiap kita di dalam gereja ini dapat melakukan tanggung jawab kita sebagai anak terang dalam masa gawai yang akan datang ini. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, Tuhan merkat ke kita, ngau berlimpah tua, dia tu datang ke belah maya. Amin. Mari kita berdiri. Saya bawa kita di dalam doa. Kami sebagai pastor memang menginginkan kamu adalah candle Tuhan. Kamu adalah cahaya daripada Tuhan. Baliklah ke tempat kamu. Kalau kamu balik jadi terang. Kalau kamu masih tinggal di Miri jadi terang. Dan saya katakan kepada yang first sesi tadi, jangan menduakan Tuhan. Jangan memberi sikap hati kita mendua Tuhan. Di dalam rumah kita jangan buat dua peti ais. Saya katakan kepada mereka, satu peti ais untuk teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Satu peti ais adalah untuk orang-orang yang mengenal Tuhan, para pastor dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan datang, wah kita buka peti ais yang satu, yang ada bunyi tss, tss. Jangan mendua Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita buat. Biarlah kita takut akan Tuhan. Pastor tidak akan datang mungkin pergi rumah ke rumah kita. Tetapi kita ingat Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Dia melihat apa yang kita buat. So apabila kita merayakan gawai, buka sajalah satu peti ais kita. Gunakan satu peti ais saja. Jangan guna dua. Kalau dia di sana diberikan kepada pastor, diberikan kepada orang-orang percaya, itu juga kita berikan kepada teman-teman kita. Kamu boleh datang ke rumah saya, ngabang gawai. Di rumah saya ada satu peti ais saja dan tidak ada yang lain di sana. Cola, oren, tidak ada yang lain-lain, hanya itu saja. Ya, jangan malu. Apakah kamu malu jadi orang Kristen? Apakah kamu malu sudah terima kebenaran? Apakah kamu malu apabila kamu menerima hidup kekal? Jangan malu. Don't be shy. Kamu sudah menjadi milik Tuhan. Jadilah kebenaran, jadilah terang, jadilah garam kepada teman-teman kita. Sorry kalau perkataan itu menyindir kita. Memang kita tidak dapat menyenangkan semua orang, saudaraku. Marilah kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Senangkan hati Tuhan dengan perbuatan kita. Senangkan hati Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Minum, makan, senangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita pegang dada kita. Katakan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau menjadi terang-Mu. Sebab saya adalah anak-Mu. Sebab saya adalah anak terang yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau bebaskan, dan kami menjadi terang-Mu di mana kami berada. Tuhan, berkati kami dalam kami merayakan gawai ini, supaya kami menjadi berkat kepada keluarga, supaya kami menjadi berkat kepada teman-teman kami. Baik teman di dalam apapun, tugas kami, pekerjaan kami,
pada hari ini Bapa, kami mau menyenangkan hati Engkau saja Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami menjadi korban yang hidup, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jauhkan kami daripada perbuatan-perbuatan yang jahat, supaya kami hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang adil dan yang benar. Dan berikan Tuhan kami api-Mu, supaya kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Menjadi saksi kepada keluarga kami dan teman-teman kami. Tuhan, urapi setiap anak-Mu di tempat ini, supaya kami berani untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan juga kebaikan. Supaya kami berani Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu kepada mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Bapa. Dan biarlah kami berani untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi Tuhan, kami mau diubah secara kami berpikir, secara kami melakukan sesuatu. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami di dalam apapun pekerjaan, bisnis, anak-anak kami bersekolah. Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpuji nama-Mu di dalam dan di atas nama Yesus. Kami telah berdoa. Semua kita sama katakan amin. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada MC. Tuhan memberkati kita. Selamat hari gawai. Tuhan berkat ke kita semua. Oke, awak kita gayu guru gerainya mai lantang senang.